Anton. Ya. Saya pemilik bengkel audio mobil Mbah Panggih. Kami melayani pemasangan, penjualan, dan servis yang beralamat di Sanggan, Sanden, Bantul. Langsung ke pertanyaan ya, Om. Ya. Ini topik pertama tentang proses atau perjuangan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses mendapatkan pekerjaan saat ini? Saya kebetulan dulu sekolah di STM elektronika. Terus awal-awalnya saya servis, layanan servis di servis elektronik untuk alat-alat rumah tangga dan sebagainya lah, seperti kipas-kipas, pompa air, dan sebagainya. Kebetulan saya dulu sering panggilan ke rumah-rumah, terus ada sih beberapa customer yang punya mobil, terus suruh benerin audio mobil itu. Terus saya awal keliling dari rumah ke rumah, terus banyak yang nyari di rumah, akhirnya buka di rumah. Akhirnya buka. Ya, buka di rumah. Terus lanjut pertanyaan kedua, usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Ini mungkin udah masuk tadi ya, Om? Iya. Dari awal berarti. Lanjut pertanyaan aja. Pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Yang jelas ya, kebutuhan sih tadi. Kalau bekerja itu pasti kebutuhan dan keinginan. Yang jelas ya ingin maju, terus ingin mencapai, ya kita harus punya keinginan untuk memiliki sesuatu. Artinya kita semangat untuk mencari uang dengan melakukan pekerjaan yang tak tekuni. Terus selanjutnya, perjuangan apa yang berkesan selama ini? Ada hal-hal yang mungkin berkesan sampai saat ini? Perjuangan apa ya berkesan itu ya, pengalaman ya, yang berkesan? Iya, semua sih, semua yang kita alami setelah karena kita penjual jasa ya. Penjual jasa itu dari awal kan saya penjual jasa, jadi untuk penjualan barang setelah jalan 3,5 tahunan lah, awal-awal kita jualan jasa dulu, jadi kepuasan tersendiri saat kita melakukan servis itu jadi normal dan pelanggan itu puas. Terus selanjutnya ini tentang dinamika pekerjaan. Ritme atau pola kerja sebagai saat ini itu gimana sih? Maksudnya ritmenya gimana? Ritme atau pola kerjanya, cara kerjanya itu gimana? Cara kerja, jadi yang dulu atau yang sekarang? Terserah, bisa sekarang, bisa dulu. Kalau yang sekarang ini pekerjaan ini hampir semua pekerjaan itu datang dari konsumen datang ke bengkel. Kalau dulu saya yang datang ke rumah. Terus pekerjaan untuk sekarang ya sesuai jam kerja aja, dari pagi sampai sore. Kalau dulu ya hampir setiap waktu. Terus hal apa saja yang ditangani? Mungkin maksudnya pekerjaannya tentang apa gitu ya? Jadi yang sekarang ya. Iya. Pekerjaan yang ditangani ya kalau sekarang ya kita penjualan audio, terus servis dalam artian semua
kerusakan di mobil, tapi yang berhubungan dengan kabel, seperti mobil, power window, central lock, lampu-lampu, dan kelistrikan yang lain. Ya. Terus ini topik berikutnya, tantangan dalam pekerjaan. Tantangan dalam pekerjaan ini tuh apa saja sih, Om? Tantangannya setiap pekerjaan itu kita harus gimana ya? Waktu juga kadang waktu itu kan kadang kita sudah pengen kerja jam sekian sampai jam sekian, cuman ya tantangannya itu ada konsumen yang datang lebih awal atau setelah tutup, gitu. Jadi nggak bisa harus sesuai customernya. Terus ya, itu tantangannya, tantangan harus. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Yang perlu disiapkan ya jelas banyak ya. Kalau ini dalam bekerja atau dalam memulai usaha? Dalam bekerja, dalam pekerjaan. Itu. Dalam pekerjaan, ya jelas ya. Kita harus badan ya, kita harus menjaga kondisi badan ya. Itu kita harus fit kondisi dari jam kerja. Terus waktu juga kita jangan, kalau misalnya kita harus tepat waktu gitu loh. Jadi misalnya kita buka jam 9 ya, kita harus sebelum jam 9 sudah siap, nanti ada konsumen datang jam 9 kita sudah siap. Terus kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan atau disiapkan dalam bidang pekerjaan Om saat ini? Sebenarnya kalau sesuai bidang ya, kebetulan bidang saya kan di urusan elektronik ya, perkabelan. Jadi saya dulu juga kebetulan belajar di STM elektronik, tapi saya ikut orang dulu, karena beda ya dengan di sekolah dengan di lapangan kerja itu beda. Jadi dulu saya ikut orang dulu beberapa tahun, jadi tahu bagaimana sistem kerjanya, terus apa yang perlu dikerjakan. Kita banyak hal baru yang kita dapatkan, skill baru di dunia kerja. Kalau di sekolah kan teori aja. Iya, teori ya. Terus berikutnya, kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendala sih sering ya. Jadi yang jelas kalau kita mau buka usaha ya, buka bengkel, jasa, kita yang harus kita siapkan itu relasi dulu, teman-teman dulu. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang menguasai bidang yang kita tekuni. Jadi nanti kita ada masalah itu kita bisa share, bisa tanya, bisa minta tolong gitu. Jadi kerjaan kita nanti akan lancar. Kemudian ini masuk ke topik selanjutnya, pesan untuk siswa. Untuk pertanyaan pertama, pesan apa saja sih yang perlu dihadapi kami para siswa di dunia kerja? Sebetulnya kalau saya ya dulu ya, saya cerita dulu ya. Saya dulu waktu masih sekolah itu dulu saya sudah masuk ke dunia kerja. Jadi kebetulan tapi bermain ya, main. Jadi enggak terus kita cari uang. Cuman dulu saya agak menyimpang. Saya STM-nya elektronika. Saya tiap hari itu nongkrong di bengkel motor. Tiap hari ya. Jadi pulang sekolah langsung nongkrong di bengkel motor. Ya pertama lihat ikut bantu.
Jadi jangan fokus di sekolah, harus belajar di tempat lain. Jadi kalau sekarang kan kita tidak harus ke bengkel, banyak kita bisa buka sumber belajarnya lebih banyak lah ya sekarang. Kan banyak. Iya. Ya sebenarnya bisa di YouTube itu bisa buka aja banyak itu. Daripada main game itu kan buka yang tutorial apa yang disenangi, yang disesuaikan dengan cita-cita ya, kegemaran ya, jangan ke apa ya, lebih ke, kalau saya sih menurut saya ke cita-cita dan kegemaran, bukan ke bidang ya apa yang waktu sekarang jurusan belajarnya. Masalahnya banyak sih nanti kerjanya itu sudah nyimpang dengan jurusan. Ya. Karena kadang milih jurusan itu belum tahu sih. Masalahnya waktu SMP kita besok senangnya apa itu belum bisa memastikan. Jadi kadang milih jurusan itu ikut teman. Jadi harus benar-benar harus cari minatnya kita di bidang apa. Ya, yang di kemarin aja. Jadi intinya itu jangan terpacu pelajaran sekolah doang, kita harus coba-coba banyak hal lah ya, sampai nemu bidang kita di mana, minat kita di mana. Iya. Terus pertanyaan terakhir, harapan apa untuk generasi muda atau generasi saya? Harapannya ya sekarang kan jelas lapangan kerja untuk saat ini ya lebih ke apa ya, ke online sih ya. Iya. Jadi kita harus beda dengan, jadi kerja saya juga beda. Jadi dulu saya itu jemput bola, terus beberapa tahun kemudian itu pekerjaan itu senjata, kita yang jemput bola. Jadi sebisa mungkin untuk generasi sekarang itu ya harus apa ya, jangan mas lah, gimana caranya ya, istilahnya apa ya, jadi terus mau apa ya katakanlah seperti kita jualan harus siap delivery ya gitu. Tuh, mas juga tadi jangan berdiam diri di rumah gitu. Lebih baik kalau untuk yang masih sekolah ya, itu bisa mungkin nanti setelah lulus itu harus cari pekerjaan, terutama kalau bisa itu di PT yang gede, PT yang punya cabang gitu. Jadi nanti misalnya kita sudah suka di situ, kan mencari pekerjaan awal itu satu mencari pengalaman, uangnya belum, yang kedua kan belajar gitu. Terus untuk di PT itu kerjanya seperti apa, itu nanti kalau cocok itu kan nanti bisa berkembang. Kalau di PT, kalau kerja di awal itu di perorangan itu kita sulit berkembang, kecuali kalau kedepannya itu mau wira swasta, itu kita lebih baik setelah lulus kerjanya di bengkel rumahan kecil yang home industry. Jadi kita besok mau kemana arahnya, mau wira swasta atau mau kerja di pabrik. Pabrik ya harus cari pabrik yang besar biar nanti ada karir naik, atau nanti pindah ke cabang-cabangan gitu. Tapi kalau mau wira swasta kita harus ke kerja awal itu di home industry. Masalah kalau home industry nanti yang kita dapat
dari pekerjaan kita itu banyak, dari produksinya, dari penjualan, dari cara mengelola uang, dari barang itu dari mana, itu semua kita dapat. Kecuali beda kalau kita kerja di pabrik, kita cuman kerja aja, nggak tahu itu barang dari mana, jualnya di mana, itu seperti itu. Besok Mas mau kemana? Kalau mau wira swasta, besok kerja pertama harus di yang umum industri aja. Kalau mau karir di pabrik, ya harus cari pabrik yang besar. Mulai dari awal naik. Jadi intinya itu kita harus dari sekarang udah harus bisa milih lah ya, bisa milih. Ya. Terus nanti kita mau kemana, kita cari pengalaman sebanyak mungkin sampai benar-benar bisa mateng lah intinya. Iya, itu. Ya, ini udah selesai Om. Kita sudah semua pertanyaan udah dijawab. Terus ya terima kasih Om Anton udah menyediakan, udah meluangkan waktu buat wawancara saya. Ya, sekarang sekolah di mana?